Nah, pindah lagi kita ke bagian tengah untuk bagian head unitnya dulu nih. Untuk head unitnya dia udah menggunakan ukuran 12,1 inch sama seperti titanium maupun Walltrack ataupun juga Raptor yang dieselnya. Nah, untuk AC-nya sendiri dia juga udah dual zone, bisa menyesuaikan yang kanannya mau 22, terus yang kirinya mau yang lebih dingin 17 itu juga bisa. Nah, lalu juga untuk pindah ke bagian bawah sini untuk tombol-tombolnya dia juga bisa mode manual, mau diputar pun juga bisa AC-nya, suhunya. Nah, ini tombol volume, bisa ngeliat ini untuk kipasnya. Untuk pengaturan angin dalam AC-nya teman-teman. Nah, bisa dimatiin. Lalu kita pindah ke sini. Ini ada wireless charging teman-teman yang sangat berfungsi banget. Ini aku contohin. Selama HP teman-teman support itu bisa. Nah, bisa lihat isi. Intinya selama teman-teman HP support wireless charging pasti kecas kok. Ya walaupun agak delay, yang penting berguna lah fitur itu. Yang penting kebaca. Terus ada tempat penyimpanan kecil juga di sini, mungkin untuk kartu flash atau uang receh di sini bisa. Terus juga ada 2 cup holder di sini teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat. Yang pertama ada P, ini adalah untuk sensor parkir ya. Yang biasa bunyi tit tit tit, itu mau teman-teman matiin atau nyalin tuh terserah, bebas. Terus juga ini ada automatic engine. Jadi dia tuh kayak ibaratnya kayak motor matic. Dia itu akan nyala misalkan teman-teman tinggal mobil atau di dalam. Pokoknya ditinggal, nggak di dalam. Lebih dari 30 menit, kurang lebih mungkin bisa lebih dari 30 menit, mesin ini akan mati. Lalu ini ada hill desert controlnya juga ada di sini. Itu udah enak banget lah di mobil. Nah, di sini ada soket 12 volt teman-teman, emang ada gelap, bisa dilihat yang bulatan itu. Terus penyimpanannya juga gede ya teman-teman ya. Ini bisa dicopot juga biar makin gede, makin luas lah. Bisa dimasukin lagi. Lalu untuk pengaturan roda ban ya teman-teman. Karena dia 4x4 banyak. Yang pertama 4x2-nya di 2H, 4H 4x4 yang mode high-nya, dan 4L ini 4x4 yang low-nya di mana itu digunakan untuk off-road kebanyakan. Yang 4A ini adalah all-wheel drive-nya, jadi lebih rata pembagian 4x4 ya. Terus untuk ganti mode ya, teman-teman tinggal diputar ya kayak gini. Yang pertama ada mode normal, ada mode sport, ada mode slippery, ada mode matte atau rust yang buat lumpur, ada mode pasirnya juga di sand, terus ada mode baha. Nah, yang terakhir ada mode buat batuan teman-teman, rock atau crawl. Banyak banget teman-teman modenya di sini. Ada 7 mode di Raptor ini. Terus untuk penampilan ADAS di head unitnya bisa dilihat dari auto hold, rem ini udah electric parking. Udah nggak yang tuas-tuas, udah elektrik. Cruise controlnya juga ada, dan plus udah adaptif. Teman-teman pakai yang normal pun bisa, adaptif pun juga bisa. Terus pre-collision assist juga udah ada. Pokoknya udah full ADAS lah teman-teman. Cross traffic, reverse brake assist, driver alert, ini lengkap. Mau teman-teman matiin biar nggak keganggu, karena mobil ini tuh sensornya sensitif banget. Aku pernah bawa itu sensitif banget, padahal jaraknya masih jauh nih kayak ini sama tembok. Cuman ini pemberitahuannya cukup sensitif lah, bagus untuk safety-nya. Screen beep. Nah, lalu untuk tampilan biasa, pertama dia ada radio, telepon udah pasti bisa, navigasi atau maps teman-teman, mobilnya udah support juga. Lalu Apple CarPlay, Android Auto udah juga ada, zone lightning untuk pencahayaan di sekeliling, ini bisa dinyalain teman-teman. Nah, ini spion, lampu belakang, ini lampu bagian depan. Kiri kanan ini spion, jadi misalkan teman-teman di tempat yang benar-benar gelap banget, nyalainnya zone lightningnya, langsung terang mobil ini. Nah, lalu kan mobil ini 10 percepatan, dia tuh bisa mainin manualnya dengan pedal shift. Teman-teman bisa ngeliat di sini. Sama kayak Raptor diesel, dia pakai pedal shift di sini. Ini untuk mengurangi manualnya, itu untuk nambahin giginya. Kiri kanan. Terus juga untuk setirnya, dia juga sudah tilt dan teleskopik, bisa naik turun, bisa maju mundur, bisa naik turun. Menyesuaikan dengan tinggi teman-teman semua. Udah nyaman lah pokoknya, udah PW. Lalu untuk pengaturan di setirnya, dia ada sama seperti mobil kita yang lainnya. Pertama ini ada adaptive cruise control, terus juga ini ada limit yang pernah udah aku jelasin.
Ini ada lane keeping assist juga. Ini adaptif, ini cruise control, ini lane keeping assist teman-teman. Ini adaptifnya, ini cruise control teman-teman. Ini untuk volume naik turun. Terus fast command sama seperti yang mobil kita sebelumnya, di atas lebih sensitif, lebih respon. Terus paling tambahannya di sini di setir di bagian kanan ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada tombol setir, adaptor. Nah, mode setting nih. Normal. Kita ngikutin mode normalnya teman-teman. Ini belum bisa full aku gunain karena mobil ini belum dicek PDI, jadi nggak bisa aku contohin. Nah, ini untuk tadi tuh untuk suara knalpot ya. Dia tuh ada 4. Yang pertama mode quiet, kan mobil ini rada tenang lah kalau quiet. Normal tuh ya sedang lah. Ini nggak bisa aku contohin karena ini harus dinyalain teman-teman untuk mode exhaust knalpot ini. Sport ini lumayan sangar, cuman kalau mau lebih sangar lagi ada di mode bawahnya teman-teman. Lebih galak banget untuk suara knalpot ya. Udah sih paling gitu aja untuk review singkat mobil ini. Jadi kalau teman-teman butuh unit cepat, apalagi pengen banget nih nyobain mesin V6 tapi double cabin dengan tenaga yang gede banget, dengan menghasilkan horsepower 390 dengan torsi 583, 10 percepatan juga lagi. Teman-teman bisa banget nih menggunakan Raptor bensin ini dengan harga 1,4 M-an on the road Jakarta. Teman-teman bisa bawa pulang unit ini. Apalagi tadi ada juga unit yang aku buat video pendeknya itu di code orange, itu masih ready, cuma 1 doang. Ini pun ada 2, 1 udah di booking fee, ini masih free nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau unit cepat, mending ngambilnya di bulan-bulan ini sebelum kehabisan, atau misalkan teman-teman kehabisan itu bisa inden, dan indennya cukup lama. Kalau teman-teman gak masalah sih nggak apa-apa, soalnya indennya tuh paling bisa 2-3 bulan. Tapi mumpung kita masih ada unit tadi, mending teman-teman ambil unitnya sekarang aja. Untuk nomor telepon Albert itu ada di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa WA Albert aja, itu nomor WA ya. Mau telepon pun juga bisa, WA biasa juga bisa, mau nanya-nanya, ataupun teman-teman mau lihat unitnya dulu pun di showroom juga bisa. Dan dengan catatan kita belum ada test drive, karena unitnya teman-teman bisa ngeliat kita terbatas banget, nggak banyak. Kita lebih mengutamakan penjualan dulu untuk saat ini teman-teman. Jadi itu aja video singkat dari Albert. Sekian dan terima kasih.